Analisa Falas. Analisa Falas. Analisa Falas Pas FM bersama saya Fahmi Andrian dan saya sudah tersambung bersama analis PT Solid Gold Berjangka, Mas Diki Sutopo. Halo, selamat sore Mas Diki. Sore Mas Fahmi. Ya, kita lihat. Baik ya, Mas Diki apa kabar nih? Baik Mas Fahmi. Rupiah kita berada pada posisi penutupan di 14.080 untuk hari ini. Tadi sempat ke 14.100 dan sebagainya. Anda melihat apa yang terjadi pada rupiah kita untuk hari ini, Mas? Ya, rupiah untuk hari ini tadi sempat juga kita dikhawatirkan ada sedikit pelemahan, namun masih tetap positif. Jadi ada diuntungkan dari beberapa segi ya. Kami melihat ada pelemahan dolar AS yang membuat rupiah masih tetap kuat. Ditambah lagi ada nanti akan adanya stimulus fiskal dan moneter Amerika yang nantinya hari Jumat yang akan coba diluncurkan atau dipastikan untuk diluncurkan untuk stimulus tadi. Nah, apabila ini terjadi, ini akan melanjutkan pelemahan terhadap dolar AS. Nah, ini yang diuntungkan dari rupiah sendiri. Namun kalau misalkan saya melihat di dalam negeri sendiri atau di Indonesia sendiri kan kita ada beberapa. Yang pertama PSBB dilanjutkan lagi sampai tanggal 21 Desember. Lagi nanti ada pilkada di hari Rabu, terus juga COVID juga naik lagi ya, tertingginya kemarin. Namun juga ada sisi positifnya, vaksin yang 1,2 juta dari Sinovac itu sudah landing di Indonesia. Nah, ada positif masuk lagi juga di SBN-nya kita nih, sudah mulai meningkat. Nah, ini ada beberapa faktor juga yang positif mendukung untuk rupiah kita, Mas Fahmi. Oke. Baik, kalau kita review kedua mata uang, pound sterling maupun euro, Anda melihatnya pergerakan akan seperti apa nih, Mas Diki? Ya, kalau di pound sterling, kami melihat di minggu ini meskipun pasar cenderung optimis terhadap kesepakatan Brexit. Jadi kalau di pound sterling sendiri masih tetap untuk di Brexit dan turunnya dari nilai mata uang dolar sendiri. Namun kesepakatan ini juga menjadi 50-50 kalau saya lihat apabila pound sterling akan naik apabila adanya terjadi Brexit itu disepakati, pasti dia akan naik. Namun malah sebaliknya nih Mas Fahmi, apabila kesepakatan tidak terjadi sampai akhir tahun ini, maka akan mengalami kejatuhan yang cukup besar kalau di sterling sendiri. Kalau range di minggu ini strong buy masih di 1.3325 sampai 1.3480. Nah, hari Kamis kan nanti ada meeting ECB nih, the Fed-nya di Euro. Nah, ini juga akan ada kebijakan moneter yang mengantisipasi akan keluar lebih banyak pelonggaran-pelonggaran untuk mendukung ekonomi, khususnya menghadapi COVID-19 ini nih. Masih strong buy kalau di Euro, Mas Fahmi, jadi range-nya di 1.2100 sampai 1.2150. Baik, kalau gitu. Mas Diki, kalau kita ke emas sedikit, preview seperti apa Mas Diki? Nah, emas kembali lagi sama, fokusnya adalah nanti di hari Jumat ada stimulus itu. Apabila stimulus itu kan ngaruhnya ke US dollar. Nah, kalau misalkan itu benar digelontorkan lebih kurang 900 miliar US dollar ya, itu akan membuat pelemahan terhadap USD yang menyebabkan untuk emas sendiri akan melanjutkan rally kenaikannya. Masih optimis sekali untuk emas rally sampai targetnya di 1.900 Mas Fahmi. Oke, baik. Mas Diki, terakhir lagi, mungkin kalau untuk esok hari sendiri Anda melihat apakah ada faktor-faktor mungkin yang akan mempengaruhi pergerakan rupiah kita kalau kembali ke rupiah? Ya, kalau dari rupiah, dari dalam negeri sih tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau ditambah ekonomi devisa juga masih surplus. Jadi kalau misalkan saya lihat masih akan melanjutkan kekuatannya, namun nggak begitu signifikan. Range di kisaran 14.050 sampai dengan 14.150 Mas Fahmi. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas Diki. Selamat sore dan sukses selalu untuk Anda. Sukses. Analisa Falas bersama Diki Sutopo, analis PT Solid Gold Berjangka. Saya Fahmi Andrian.